Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Saudaraku, seperti yang tadi saya telah kemukakan, saudara, dunia kita yang semakin sukar ini menjadi peringatan bagi kita untuk mempersiapkan diri memasuki zaman baru. Dalam beberapa kali pertemuan, saya telah mengemukakan bahwa dunia kita tidak bertambah menjadi baik. Dunia kita tidak bertambah menjadi baik. Dunia ini makin fasik. Coba bayangkan, saudara. Negara-negara barat yang tadinya menjadi pusat misi, yang mengirimkan sending, mengirimkan penginjil-penginjil, pemberita-pemberita firman ke seluruh dunia, juga ke wilayah dunia timur atau negara-negara di Asia ini. Sekarang nyaris hilang warna kekristenannya. Baru-baru ini saya membaca gereja-gereja yang telah beralih fungsi menjadi rumah ibadah agama lain. Gereja-gereja yang karena tidak mampu membiayai perawatannya menjadi kafe, diskotik. Gelombang besar orang-orang Kristen yang menjadi sekuler, duniawi, dan tidak sedikit yang berpindah agama. Jangan tanya soal kejahatan. Bukan tidak mungkin virus corona ini pun karena kesalahan manusia. Ekosistem bumi yang rusak karena kesalahan manusia. Perlombaan senjata, terorisme, kejahatan manusia bertambah-tambah. Jadi kalau Tuhan mengizinkan ada wabah yang telah membunuh begitu banyak manusia dalam waktu sekejap, dengan penyebaran penularan yang begitu mudah, manusia supaya sadar, saudaraku. Supaya manusia sadar. Bagi orang percaya, kita diingatkan bahwa dunia bukan tempat nyaman untuk dihuni. Dan Tuhan Yesus menyatakan dalam beberapa kesempatan bahwa dunia bukan rumah kita. Kita bukan berasal dari dunia ini. Jelas Tuhan berkata, I am not of the world and you are not of the world. Kita bukan dari dunia ini. Dan kalau kita membaca Alkitab jelas, bumi sudah terhukum kaherim, anatema, dikutuk, dihukum. Kalau bumi dihukum,
Jelas di situ ada pesan, isyaratnya jelas, signalnya jelas. Dunia tidak lagi menjadi hunian yang ideal. Dunia ini huntara untuk kita, hunian sementara, bukan huntap. Kalau huntap itu hunian tetap. Bumi sudah dihukum, sudah terkutuk. Dan kalau kita masih mengharapkan dunia ini menjadi tempat yang diberkati, berarti kita tidak mengerti isi Alkitab. Saya tidak katakan salah kalau kita menikmati dunia. Dunia diberikan untuk bisa dinikmati dalam batas tertentu. Kalau bangsa Israel yang belum mengerti anugerah keselamatan, belum mengerti mengenai langit baru, bumi baru, belum mengerti mengenai Kanaan surgawi, bisa dimengerti. Artinya kita bisa paham. Kalau orientasi berpikir mereka, saudaraku, itu adalah dunia ini. Kanaan duniawi yang sekarang mereka menikmati secara maksimal. Mereka merasa tanah Kanaan itu milik mereka. Mereka membangun hunian-hunian yang baik. Sementara masyarakat lain digusur, dirobohkan rumahnya. Mereka merasa itu negerinya. Mereka merasa itu tanah yang diberikan Elohim Yahweh kepada mereka. Mereka mengklaim itu milik mereka. Sementara bangsa Israel, ya orang-orang Yahudi tercerai-berai atau diaspora ke seluruh dunia selama ribuan tahun. Sejak tahun 722 sebelum Masehi, Israel Utara dibuang. Tahun 586 sebelum Masehi, Israel Selatan, Yehuda dibuang masyarakatnya. Sejak itu mereka tidak memiliki negara, saudara. Hanya sesaat keluarga Makabius membangun kerajaan. Tapi itu sesaat. Apalagi setelah tahun 70, Yerusalem dihancurkan oleh Jenderal Titus dari Roma. Mereka tercerai-berai. Ribuan tahun. Lalu siapa yang menghuni wilayah itu? Ya orang lain. Dari berbagai bangsa. Khususnya bangsa di sekitar Timur Tengah maksud saya. Tetapi di akhir abad 19, di awal abad 20 mereka mulai kembali. Migran kembali ke Palestina. Membangun rumah-rumah. Tahun 1948 tanggal 14 Mei. Mereka membangun negara Israel modern. Dan memang ini sudah dinubuatkan oleh Alkitab. Bahwa mereka akan dikumpulkan dari segala bangsa. Betul. Membangun kembali pondok Daud. Itu maksudnya. Dan di negara-negara di mana mereka berada, itu pasti diberkati. Diberkati secara jasmani, ya, secara finansial. Tidak bisa dibantah hari ini. Lembaga-lembaga keuangan dunia orang-orang Yahudi. Bankir-bankir orang Yahudi. Pengusaha terkemuka orang Yahudi. Klaster-klaster di beberapa kota, apakah di Sydney, di Melbourne, orang-orang Yahudi. Atau kota-kota besar di Amerika, orang Yahudi. Itulah yang dimaksudkan Alkitab. Kekayaan bangsa-bangsa diberikan kepadamu. Orang Yahudi. Ini orang Yahudi, jangan saudara ambil alih jadi orang Kristen. Kita tidak butuh kekayaan dunia.
Kalau kita membutuhkan, kita memerlukan, kita bekerja keras, itu bukan untuk kita nikmati seperti anak dunia untuk mengumpulkan harta, tetapi kita melayani Tuhan, melebarkan kerajaan dengan harta uang kita. Saudara, ini semua nubuatan Alkitab. Mereka di negara-negara yang tercerai-berai sebelum dipulihkan, mereka itu mengalami banyak penderitaan. Dan Alkitab berkata, pedang akan mengejar kamu, kamu yang keras kepala. Di Perang Dunia Kedua tahun 1939 sampai 1945, 6 juta orang Yahudi mati dalam peristiwa Holocaust. Itu semua dinubuatkan, persis. Orientasi mereka memang dunia. Dan Allah, Elohim Yahweh, memenuhi apa yang dijanjikan, akan mengumpulkan mereka kembali. Kenapa? Karena menjadi tanda Allah yang benar itu Allah Israel. Ini membuktikan Allah yang benar itu Allah Israel yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Itu maksudnya. Itu Allah yang benar. Tetapi berbicara mengenai keselamatan, nah ini beda. Memang ditinjau dari keturunan mereka kekasih Allah. Begitu dalam kitab Roma ditulis. Tapi ditinjau dari salib mereka itu musuh. Musuh salib. Musuh Allah. Mereka berusaha untuk menghabisi kekristenan pada abad mula-mula. Orang-orang Yahudi yang tidak percaya Yesus. Ditinjau dari keturunan mereka kekasih Allah, tapi ditinjau dari salib mereka musuh. Mereka memusuhi Allah. Allah mengutus putranya supaya manusia diselamatkan, artinya dikembalikan ke rancangan semula. Dengan dikembalikannya manusia ke rancangan semula, Allah akan membangun dunia baru yang tidak terkutuk, yang tidak terhukum. Dan kitalah orang-orang yang dipilih oleh Allah itu. Kalau dikatakan dipilih oleh Allah tidak otomatis masuk surga. Tentu yang setia. Kalau tidak setia ya tidak bisa. Yang setia banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Tentu yang setia. Yang mengisi keselamatannya. Yang memperjuangkan keselamatannya dengan benar. Jadi Tuhan menyelamatkan kita itu untuk kehidupan yang akan datang. Bukan kehidupan di bumi ini. Di bumi ini ya, ini bumi yang sudah terkutuk saudara. Kadang-kadang saya juga tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada orang yang sudah terlanjur memiliki pola pikir yang salah. Seakan-akan kehidupan bangsa Israel itu bisa menjadi model hidupnya orang Kristen. Ayat-ayat Alkitabnya diambil secara mentah. Secara harafiah tanpa melihat latar belakang sejarah, tanpa melihat konteks. Orientasi bangsa Israel itu tanah Kanaan dunia. Iya, yang karenanya mereka menggusur semena-mena orang-orang yang sudah mendiami tanah itu selama ribuan tahun. Sementara mereka ada di pembuangan, pengasingan di banyak negara. Ada orang-orang yang mendiami tempat itu. Jadi kalau kita ke Israel, kita lihat bagaimana orang-orang Palestina dalam keadaan susah ya. Beda sekali wilayah Palestina dengan wilayah Israel. Hati kita seringkali suka sedih, saudara, kasihan. Mereka tanya, where you come from, sir? Dari mana? Kami jawab, from Indonesia. Oh, Indonesia, my friend. Indonesia, my friend. Sedih lihat orang-orang Palestina, mereka menjual tas dan lain-lain. Kadang-kadang di mobil ya, saya duduk paling depan, ini kan rohaniwan, lalu mereka help sir, help. Saya ngambilin tas, saya tanya, saya
tawarkan ke teman-teman, siapa yang mau beli ini, ayo beli deh, kasihan. Kasihan kita saudara, kasihan. Jadi konflik Israel dan Palestina itu bukan konflik Kristen dan Muslim. Orang Palestina pun banyak yang beragama Kristen. Tempat-tempat ziarah Kristen itu banyak di wilayah Palestina, saudara. Ya, banyak di wilayah Palestina. Ada tempat ziarah orang-orang Kristen selain Bethlehem, apalagi di Palestina. Nazaret. Banyak ya wilayah-wilayah Kristen. Wilayah-wilayah ziarah Kristen. Jadi orang-orang Palestina itu kalau ketemu orang Indonesia, my friend. Wah, kita turun dari pesawat ya. Lalu ada orang-orang Palestina yang menjadi porter mengangkati barang-barang kita, tanya, come from sir, where come from sir, where? Wah, ya dengan bahasa Inggris yang sebisa-bisanya. Mereka kita jawab, ya from Indonesia. Indonesia my friend, my friend. Indonesia mendukung perjuangan Palestina. Jadi harus mengerti ya, konflik Israel-Palestina bukan konflik Kristen Islam ya saudara, bukan. Orang-orang Israel merasa itu tanah mereka. Kita sebagai orang Kristen mestinya tidak punya tanah suci. Alkitab tidak pernah mengajarkan tanah suci kita itu di bumi ini. Baik kalau saudara menganggap ada tanah yang bisa dianggap suci ya terserah. Tapi saya beritahu tidak ada tanah suci kita. Tanah suci kita itu langit baru, bumi baru. Bukan di bumi ini saudara. Jadi kita tidak boleh merasa dunia ini tempat kita bisa membangun keindahan secara maksimal. Tentu kita memiliki tubuh yang bisa menikmati tidur nyenyak, lidah yang bisa menikmati makan enak, mata yang bisa lihat pemandangan alam. Oh iya, kita nikmati karena kita manusia. Kita bukan monyet yang dari dahan ke dahan yang hanya makan dari itu. Makan pisang. Kita manusia yang memiliki art seni, kita juga memiliki berbagai kesenangan secara artistik atau secara budaya. Tidak salah. Tetapi semua itu harus diarahkan kepada Tuhan. Semua harus diarahkan untuk Tuhan. Karena kita ini hanya menunggu langit baru, bumi baru. Rumah kita itu di sorga. Saya bertahun-tahun jadi pendeta juga gagal menghayati rumahku itu di sorga. Gagal. Kenapa? Ya saya punya kesenangan. Jadi sarjana teologi, jadi magister teologi, bergelar doktor teologi. Itu maknyus, itu kita nikmati. Punya kedudukan posisi di gereja, ya. Dalam lembaga-lembaga gereja ada kepuasan dan itu menyesatkan. Bukan tidak boleh menjadi pimpinan dalam satu lembaga Kristen, bukan nggak boleh. Anda harus jadi pimpinan kalau saudara memang memiliki tempat di situ. Tapi jangan menjadi kesenangan. Apalagi kalau kita punya hobi, wah apakah itu barang ini, barang itu. Pasti saudara terikat dengan dunia. Saudara punya jam arloji? Boleh. Tapi kalau sampai menjadi hobi, sampai kita merasa bahagia karena benda itu, ada yang salah dalam hidup kita. Kita pakai arloji untuk tahu jam berapa. Bukan untuk nilai diri. Nilai diri kita di hadapan Allah. Naik kendaraan, ya boleh. Supaya enggak mogok yang bagus, boleh. Untuk sebuah sosialisasi bisnis, performance, oh silahkan. Tapi kalau sampai menjadi nilai diri, itu rusak. Pasti kita mengkhianati Tuhan. Nah bicara begini kan seperti kampungan. Dunia kita hari ini kok masih, dunia kita sudah begini Pak. Bapak kok ngomong begitu nggak nyambung, ya terserah. Saya sendiri juga harus bertobat saudara.
dari berbagai kesenangan-kesenangan dan hobi-hobi saya. Harus bertobat. Dulu hobi saya high end. Yang saya katakan nyerempet dosa itu high end itu alat sound system yang mahal, saudara. Kabelnya saja bisa puluhan juta. Satu kabel. Apa enggak bikin saya bersalah? Walaupun saya beli barang itu bukan uang gereja. Karena saya juga punya penghasilan. Tetapi tetap salah. Pulang dari gereja atau masih di pelayanan, pikiran saya sudah pulang mendengarkan high end. Waduh, kalau aku takuti high end bisa 1 harian. Itu jadi berhala, saudara. Kita tidak pernah sungguh-sungguh berkemas-kemas. Rumah kita itu di sorga. Kalau kita membaca mengenai anak terhilang, dia meninggalkan rumah. Disebabkan merasa bisa memiliki tempat di luar rumahnya sendiri. Jadi jangan saudara merasa tidak terhilang. Aku orang Kristen masih ke gereja tiap minggu. Tetapi kalau saudara tidak merasa memiliki rumah di sorga dan tidak ingin pulang ke sorga, ada yang salah. Tadi sudah saya katakan bahwa saya sendiri juga telah melewati kesalahan, artinya saya tidak menghayati bahwa rumah saya di surga selama bertahun-tahun. Nah, kemudian sampai suatu saat ya saya bertobat. Khotbah saya mulai berubah. Khotbah saya pasti meliputi 3 hal dan ini menjadi pilar dari Gereja Suara Kebenaran Injil. Jadi pilar sinode Gereja Suara Kebenaran Injil. Yang pertama, hidup tidak bercacat, tidak bercela. 2, langit baru, bumi baru. 3, hidup bertanggung jawab. Mau sehat, jaga pola makan yang baik ya. Mau punya banyak uang, ya kerja keras. Yang semua itu diabdikan ke Tuhan. Nah, langit baru, bumi baru, saudara. Ini kesempatan saya bicara seperti ini karena ya kalau jemaat GSKI Rehoboth sudah biasa dengar gembalanya bicara langit baru, bumi baru atau LB3. Tetapi bagi saudara mungkin tidak biasa. Sekarang biasakan karena kita akan pulang. Kita akan pulang. Yang kita hadapi itu corona yang tidak kelihatan. Waduh, mudah tertular. Mudah. Kalau sudah tertular, dibawa ke rumah sakit, bukan tidak mungkin itu hari terakhir ketemu. Setelah meninggal, udah gak ketemu lagi. Langsung dimasukkan plastik, masukkan peti, dibawa ke kuburan. Ya demi proteksi orang lain tidak boleh dibawa pulang nanti sampai kalau dibawa pulang ke rumah, wah ini bisa menularkan penyakit ke banyak orang dan kita harus menerima kebijaksanaan pemerintah itu demi kebaikan masyarakat banyak, saudaraku. Jadi kalau saudara merasa masih ada tempat lain yang lebih nyaman dari rumah di sorga, ada yang gak beres. Nggak beres. Hati kita harus tertaruh di sana. Kalau tidak kita benahi hidup kita, jangan anggap ringan ya. Jangan anggap enteng ucapan ini. Saudara harus berjuang. Saudara harus membayangkan besok saudara sudah masuk peti. Apalagi dengan usia yang 60-61 seperti saya. Orang-orang tua gampang lewat, saudara. Iya, gampang lewat. Di Spanyol, Italia, Amerika sendiri, ayo kurang apa? Kurang apa bersih tertibnya hidup masyarakat barat? Coba lawan corona. Tewas. Jadi kalau korban kita baru sekitar 2000 dan kita harap tidak lebih. Kita jangan marah-marah ya. Jangan marah-marah kepada pemerintah. Pemerintah juga berusaha. Banyak orang kadang-kadang masih ngomel. Coba
saudara yang jadi pemerintah, bisa nggak ngatasi ini? Kita dukung pemerintah, ya. Tapi kembali lagi saudara, bisa setiap saat kita dud. Tapi kalau saudara sudah biasa belajar firman di Rehobot ini, sudah sering nyanyi lagu ini. Jauh di sana rumah Bapakku. Indah di belakang langit biru, rindu hati ke sana dan segera jumpa dengan Tuhanku. Negeri yang permai, semua saleh menunggu. Jauh di sana rumah Bapakku. Indah di belakang langit biru, rindu hati ke sana dan segera jumpa dengan Tuhanku. Negeri yang permai, semua saleh menunggu. Tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini. Rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku berbuah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku. Tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini. Rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku berbuah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku. Tanda cinta dan kerinduanku. Jadi banyak orang Kristen yang terhilang. Bukan terhilang di luar gereja, tapi terhilang di dalam kandang. Kandang gereja maksudnya. Kalau saudara memperhatikan kisah mengenai anak terhilang saudara, pasti saudara taunya yang terhilang itu kan hanya satu, yang bungsu. Sebenarnya yang sulung pun juga terhilang. Yang sulung pun terhilang, saudaraku. Jadi bukan hanya yang bungsu, yang sulung pun terhilang. Dua-duanya terhilang. Yang satu terhilang di luar kandang, ya merasa bahwa di luar rumahnya masih ada tempat yang dia nyaman. Yang satu di dalam rumah tapi tidak menikmati rumah. Hatinya tidak nyambung, tidak jun dengan bapaknya. Waktu adiknya pulang dia malah marah. Nah sekarang saudara-saudara yang tidak merasa ingin pulang ke surga. Nah saudara itu gimana? Ayo kita bertobat yuk. Kita bertobat bersama. Ayo.
Nah, sering kita mendengar khutbah yang diambil dari ayat perjanjian lama tanpa melihat konteks sejarah dan tanpa melihat konteks seluruh kebenaran Alkitab, yang membuat orang Kristen itu menjadi duniawi karena menyamakan diri dengan bangsa Israel. Doa Bapa kami yang ada kalimat berikan kami makanan kami yang secukupnya diganti doa yang lain. Itu kan penyimpangan sebenarnya. Sebenarnya penyimpangan, saudara. Kebanggaan memiliki berkat-berkat di dunia, ya. Itu penyimpangan. Kalau Alkitab berkata kamu jadi kepala bukan ekor, itu menunjuk bangsa Israel. Harus kita tahu bagaimana lobi Yahudi bisa mempengaruhi. Kalau di tempat kita itu DPR MPR-nya Amerika, saudara. Representatif mereka. Bayangkan ya. Iya. Itu maksud Alkitab, jangan dikenakan dalam hidup kita orang Kristen. Tidak nyambung. Kekayaan bangsa-bangsa diberikan kepada mereka. Kita tidak perlu membutuhkan ayat itu untuk menjadi kaya. Kita kerja keras, kita diberkati. Kita anak-anak Allah yang pasti disertai Tuhan dan berkat-berkat yang kita terima sesuai dengan porsi yang patut kita terima. Kebanyakan salah, kurang juga tidak tepat. Banyak sedikit semua juga milik Tuhan, saudara. Nah, ini yang saudara harus tahu. Jadi kalau saudara sampai takut mati, itu ada yang tidak beres. Saya memeriksa diri saya sendiri. Saya takut mati enggak? Kalau saya masih takut mati ya, ada yang enggak beres dalam hidup saya ini. Ada yang tidak beres. Maka saya periksa diri dulu, ada yang enggak beres, apa ya? Coba saudara bayangkan ya, kita mati, kita menghadap kedahsyatan hadirat Allah yang luar biasa. Coba. Saudara mau hebat bagaimana waktu itu? Kita enggak. Apa artinya kita? Kalau enggak bersih betul hidup kita. Kalau enggak benar-benar terlepas dari ikatan dunia, enggak akan sanggup berani menghadap tahta Tuhan, saudaraku. Nah, yang saya pahami ya saudara, saya membayangkan nanti saya menghadap Allah ya. Tahta yang begitu luar biasa. Wah. Waktu itu baru kita bisa menyadari bahwa kita tidak memiliki bagian apa-apa. Debu kita ini, tidak ada bagian apa-apa. Maka sebelum menghadap Bapa di surga, sebelum menghadap Tuhan Yesus, kita mulai sekarang harus mulai merasa tidak punya bagian apa-apa. Everything we have belongs to God. Semua yang kita miliki milik Dia. Harus mulai sekarang. Harus bersih benar hidup kita. Itu sulit. Tapi kita harus berani berjuang. Lalu kita harus berani melepaskan diri dari segala ikatan, saudaraku. Kita tidak tahu kapan ujung jalan ini. Saudara, kalau melihat kehidupan bangsa Israel, pikiran mereka cuman berkat jasmani. Ya, tanah yang berlimpah susu dan madu. Kejayaan lahiriah. Kejayaan negara. Itu. Nah, kita kan beda. Tanah kita, tanah air kita di sana. Kalau orang-orang Kristen ke Israel, saudara bisa melihat di situ di wilayah Bait Allah itu dibagi-bagi wilayahnya. Ada gereja, ya, ada masjid, lalu ada tembok yang mereka kenal sebagai tembok ratapan, ya.
Mungkin ada orang Kristen yang, waduh sayang ya dulu bait Allah terbangun di sini megah. Atau orang Yahudi berpikir, wah dulu bait Allah megah sekali. Sekarang ada masjid, ada gereja, ada kampung-kampung di situ. Dan di situ juga sekitar itu mayoritas juga bukan orang-orang Yahudi, saudaraku. Sayang ya. Saya saja pernah berpikir begitu dulu. Sekarang saya tidak pernah berkata sayang lagi. Ini cuman bumi kok, akan ditinggal kok. Bait Allah yang sesungguhnya bukan di bumi kok. Rumah Bapak kok. Tabut perjanjian yang dulu diagung-agungkan. Lenyap, ya baguslah lenyap. Mau cari apa? Karena kita bait Allah yang sesungguhnya tubuh kita kok saudara. Nah Bapak Ibu saudaraku sekalian. Saya berharap dengan penjelasan ini pikiran sudah dibuka. Ayo kita berpikir dengan paradigma sebagai orang Kristen. Dengan demikian kebahagiaan kita harus di dalam Tuhan. Jangan mengharapkan dunia menjadi kebahagiaan kita. Kita bisa menikmati minum enak, bisa makan enak, tidur nyenyak. Dan semua yang bisa kita nikmati tapi tidak terikat. Dan di situ malah kita bisa menikmati dengan lebih baik. Tidak punya mobil ya naik motor, tidak punya motor ya naik kendaraan umum. Dibikin rileks. Nah kebahagiaan kita harus ada di dalam Tuhan. Kalau kita tidak menjadikan Tuhan sebagai sumber kebahagiaan, pasti ada ketidaksetiaan. Sampai pada pengkhianatan. Ya, di tengah-tengah suasana mencekam virus corona ini kan, banyak kita dengar orang berkhotbah, menasihati orang, kuatkan hatimu, ini proses. Ini proses Tuhan izinkan. Lalu ada yang nyanyi lagu itu tuh. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Terus satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Terus Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Refnya ya. Tangan Tuhan sedang merindah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merindah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Artinya nanti ini corona berlalu kita seneng. Nah itu salah. Corona berlalu ada masalah lagi. Pelangi yang kita harapkan itu bukan pelangi di bumi ini. Pelangi di langit baru, bumi baru. Saya khawatir banyak pikiran orang Kristen itu picik, pendek. Kayak bangsa Israel, di bumi bisa nyaman, di bumi bisa bahagia, di bumi bisa melewati semua kesulitan. Lah, Tuhan Yesus sendiri berkata, jangan khawatir hari esok. Hari esok ada kesusahannya sendiri. Ada kesusahannya sendiri. Tangan Tuhan
sedang merendah. Itu betul. Suatu karya yang agung mulia. Itu betul. Saatnya kan tiba nanti. Terus kau lihat pelangi kasihnya. Itu pelangi di langit baru, bumi baru. Jangan di bumi ini. Ini manusia jadi sombong ketika bisa berkelit dari satu masalah. Lalu nyaman-nyaman lagi, tidak memindahkan hatinya di surga. Alkitab berkata di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Jadi saya tidak menghibur saudara, tenang nanti akan lewat ini ada pelangi. Tidak ada pelangi di bumi ini. Tidak kita tunggu pelangi di bumi ini. Pelangi kita di langit baru, bumi baru. Amin saudara. Iya. Bukan di bumi ini. Tapi nanti di langit baru, bumi baru. Makanya di satu refrennya lagu yang saya gubah. Kalimatnya begini. Kau buka mataku, hati dan pengertian. Hidup ini untuk mengabdi bagimu di singkat hariku. Kaulah tujuanku, indah kerajaan, indah kerajaanmu. Perhatikan di sini. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Kita menantikan matahari yang tidak terbenam, pelangi yang tidak pernah hilang indah warnanya. Itu hanya di langit baru, bumi baru, saudaraku. Jangan tangan Tuhan merendah hanya supaya di bumi kita bisa melewati kesulitan, berikutnya kita bisa bahagia menikmati dunia. Ini memarkir hati di dunia. Kalimat tangan Tuhan tadi ya, merendah, itu benar. Tapi bukan merendah untuk bumi ini, mempersiapkan kita untuk kekekalan. Tangan Tuhan telah merendah, suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Pelanginya di langit baru, bumi baru. Seperti kalimat, hari depan indah kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan di mana? Kalau kita melihat di dalam Alkitab surat Petrus, 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4. Hari depan yang penuh pengharapan itu nanti di bumi. Bukan di bumi ini, di bumi baru, langit baru. Bukan bumi ini. Hari depan indah kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Aduh saudara, yang dipikir kok di bumi ini gak bisa menembus batas. Padahal Alkitab tidak pernah menunjukkan bahwa bumi ini tempat kita nyaman. Ya Tuhan kita Yesus Kristus sendiri berkata, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah, kok bisa loh kita mengharapkan bumi ini membahagiakan? Kita harus mempersiapkan diri pulang ke surga dengan kehidupan yang benar-benar tidak bercelah.
mempersembahkan hidup bagi kesukaan hati Allah. Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya.